Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Mukmin dari Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah, Pekanbaru. Dan judul penelitian saya kali ini adalah implementasi alat pelipat baju menggunakan microcontroller, Arduino, dan gear servo. Nah, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah merancang microcontroller, alat pelipat baju dari semula dengan penggerak manual, lalu dimotori dengan penggerak servo. Manfaatnya agar mendapat menghemat waktu dalam pengerjaan pelipatan baju. Adapun komponen-komponen yang dibutuhkan untuk memotori alat ini adalah alat Arduino 1 unit, servo 3 unit, sensor ultrasonik 1 unit, alat lipat baju 1 unit, kabel jumper mel 1 unit, power supply 12 volt 5 ampere 1 unit, dan komponen pendukung lainnya. Oke, pada bagian rangka di sini saya menggunakan papan kayu sebagai rangka penopang komponennya. Oke, kita lihat pada bagian bawah papan. Di sini kita bisa lihat bahwa penyusunan komponen terdiri dari 3 buah servo yang telah saya susun sesuai ruas sudut bentuk dari alat lipat baju tersebut. Serta Arduino saya pasang di pertengahan agar semua komponen dapat menjangkaunya lebih dekat. Kemudian power supply berdekatan dengan ultrasonik. Pada bagian pengenalan fungsi kabel, kita bisa lihat pada kabel servo kuning ini berfungsi untuk inputan dari Arduino dan program yang masuk. Kemudian kabel merah berfungsi sebagai daya kelistrikan atau bisa dibilang VCC, sedangkan kabel coklat berfungsi sebagai ground. Dan kabel lainnya memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Masuk ke pengkabelan ultrasonik. Di sini kita bisa lihat digambar sebagai petunjuk fungsi dari pin yang akan disambungkan oleh kabel. Ada VCC, trig, echo, dan ground. Di sini kita bisa pasang kabel warna, tinggal dicocokkan sesuai petunjuk. Dan di sini khusus kabel biru VCC saya hubungkan dengan kabel merah agar satu arus listrik. Pada bagian pemrograman di sini saya menggunakan USB. Selain untuk memprogram alat, di sini fungsinya untuk sebagai kelistrikan secara fungsional dengan menggunakan media power bank. Kemudian, pada power supply saya menggunakan kabel listrik yang tersedia di Toshiba atau toko lampu untuk terhubung dari port plus minus Arduino dan dihubungkan sesuai petunjuk. Dan pengkabelan selanjutnya sebagai penghubung ke PLN. Pada bagian pengkodingan, kita bisa masuk ke Arduino IDE, kemudian dihubungkan USB ke salah satu port komputer. Ini adalah interface dari Arduino IDE. Kemudian pada pengkodingan, di sini saya memiliki 3 servo yang akan diprogram. Bagian ultrasonik saya bagi in trig 11 dan in echo 12 sebagai pembuatan variabel yang disematkan ke pin 3 dan pin 2. Kemudian long saya buat untuk durasi dan jarak. Nah, di sini ada coding untuk penghubung antar kabel dan program. Nah, ini adalah kode perintah untuk mengkoneksikan servo dan Arduino. Bermula dari void setup kita bisa lihat. Kemudian di bawahnya adalah di mana posisi putaran servo saya buat 180 derajat untuk putaran ruas servo tersebut. Servoku right, servoku itu maksudnya adalah penamaan dari sebuah servo yang saya pasang. Namun yang pengkodingannya ada attack dan right. Nah, attack ini maksudnya A0. Di sini untuk instalasi dari sebuah servo masuk ke pin 9. Nah, untuk servoku right 180 ini untuk membaca posisi awal yaitu 180 derajat, maksudnya penggerakan dari putaran servo tersebut bergerak dari kanan ke kiri, balik ke kanan lagi. Nah, untuk coding selanjutnya servoku 1 ya sama, itu adalah penamaan dari servo saya. Dan fungsionalnya sama, ini karena posisi servo ya sama dengan di atas dan di bawah. Dan untuk servo kedua, dan servo kedua ini
sedikit berbeda karena perubahan posisi dari putaran servo tersebut dari kiri ke kanan balik ke kiri lagi. Oke, kita lanjut ke coding selanjutnya, ultrasonic void loop. Void loop ini kan sama seperti satu kesatuan dari semua coding. Di sini saya buat digital right track low, delay microsecond 8, dan digital right track low, digital microsecond 8, durasi pulse in echo high. Nah, di sini kan maksud dari pulse in echo high ini untuk menerima suara ultrasonik, dan jarak durasi /2 dan 291 untuk mengubah durasi menjadi jarak cm. Oke, selanjutnya untuk serial print in jarak untuk menampilkan jarak pada serial monitor. Untuk coding selanjutnya, if jarak sama dengan 10, delay 2000. Ini fungsinya untuk jarak dari mata ultrasonik apabila ada objek yang lewat di depannya, maka di situ ultrasonik bisa bereaksi. Dan delay 2000 ini maksudnya adalah delay dari 2 detik, 2000 milisecond. Oke, selanjutnya servo Q right 0. Nah, di sini coding perintah ini untuk memposisikan servo pada 90 derajat, sama seperti yang coding sebelumnya. Dari 90 derajat dengan waktu 1 detik, delay 1000 1 detik. Oke, untuk servo Q right 0, posisi servo pada 0 derajat, delay 1000. Oke, untuk coding selanjutnya kurang lebih sama, untuk memposisikan putaran dari sebuah servo tersebut agar bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita masuk ke penginputan coding. Nah, ketika kita sudah penginputan coding ini, kita tinggal demoin aja. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana ketiga servo tersebut mengangkat beban dengan batas maksimalnya, dan maksimal pengangkatan baju hanya bisa dengan ukuran small. Dan apabila ingin menggunakan baju dengan ukuran besar, kita hanya tinggal menambahkan 3 servo lagi di setiap sisi berlawanan penempatan servo tersebut. Kita kembali dengan penginputan coding yang sama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.